Jauh di dalam danau bawah tanah, prajurit Traveler Bintang 3 sedang melayang-layang membela diri. Luo Feng, menurutmu dengan siapa kamu sedang berbicara? Suara kental terdengar, tubuh tinggi dan kokoh yang dibangun hampir seperti singa jantan, dengan nada merendahkan seorang kaisar yang jauh lebih unggul. Dia menatap dingin Luo Feng. Mo Henderson, saya menemukan ini pertama kali. Tolong beri jalan. Ekspresi Luo Feng sama dingin dan tak henti-hentinya. Sangat baik. Kaisar Es malah mulai tersenyum karena marah. Sudah lama sekali sejak seseorang berani berbicara denganku seperti itu. Anda hanyalah seorang anak muda berusia 20 tahun, beraninya Anda berbicara dengan saya seperti ini. Atas nama kepalamu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Setelah itu, dia melirik orang lain yang melayang tidak terlalu jauh. Perwakilan lain itu memandang Mo Henderson dan kemudian Luo Feng, sebelum memaksakan senyum, dua pria, harmoni adalah yang paling penting bagi saya tidak akan ikut serta dalam kontes untuk harta karun ini. So, dia mundur dalam kilatan petir. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu, kita akan menyelesaikan ini dalam 3 detik. Orang tua itu pasti akan memberitahu orang lain tentang ini. Kami akan menyelesaikan ini dengan cepat. Kata Kaisar Es Mo Henderson acuh tak acuh. Sombong memang, 3 detik. Bahkan 30 detik tidak akan cukup. Petik 2. Luo Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke Mo Henderson, saya harap Anda tidak akan kalah setelah 1 serangan. Huff. Mo Henderson mendengus tak percaya. Dia adalah ketua ketiga, dan dia tidak sampai di sana dengan menjilat dan mengandalkan orang lain. Bahkan pembaca roh penjelajah bintang level 2 Isburne kalah darinya, mengapa dia takut pada seorang pembaca roh yang baru saja melangkah ke tingkat penjelajah bintang? Dia adalah yang terkuat di Amerika, tidak bisa dianggap enteng. Mountain Drill. Ekspresi Luo Feng dingin. Dalam sekejap, pesawat ulang-alik melonjak dipisahkan menjadi 365 bilah dan dengan cepat berkumpul kembali. Itu menjadi berbentuk kerucut, melingkari di sekitarnya dengan senjata pola spiral. Ini adalah latihan gunung dari bentuk pertama pesawat ulang-alik melonjak. Kecepatan di mana ia terpisah dan dipasang kembali begitu cepat sehingga bahkan seorang pejuang penjelajah bintang tidak akan bisa melihatnya sepenuhnya. Ini adalah serangan dasar Soaring Sky. 12 benang emas segera melingkari kerucut. Menyerang. Ang. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terjadi, hampir seolah-olah seluruh ruang diledakkan dengan berantakan. Cahaya keemasan menembus jarak 50 meter dalam sekejap mata, menembus dengan gelombang tekanan spiral yang kuat. Ekspresi Ice Emperor berubah drastis, menggunakan tangan kanannya untuk meninju secepat kilat, desain khusus sarung tangannya memiliki duri tajam. Namun, Mountain Drill terlalu cepat. Pukulan Ice Emperor Mo Henderson menyentuh Mountain Drill, menyebabkannya sedikit bergerak, sebelum langsung menembus langsung ke pelindung tubuh Ice Emperor. Ang. Mountain Drill melanjutkan pengeboran gila-gilaannya. Dengan kekuatan tajam dari Mountain Drill, itu dengan mudah menembus armor pertempuran SS Grade Kaisar S, merobeknya. Serangan balik dari serangan itu berlanjut untuk menghantam set Dewa Hitam Kaisar S, menembus dengan kuat untuk melemahkan 9 lapisan set sampai akhirnya lapisan terakhir tersebar di seluruh tubuh Kaisar S. Huff. Kaisar S mengerang, tanpa sadar mundur 70-80 meter, wajahnya pucat seperti biasa. Tubuh yang kokoh. Luo Feng sedikit khawatir. Namun, ini semua masih dalam perhitungannya. Seorang penjelajah bintang level 3 tanpa set Dewa Hitam pasti sudah mati sekarang. Namun dengan set Dewa Hitam membuat segalanya jauh lebih sulit. Baik sekali. Kamu telah melukaiku. Tatapan Kaisar S. Mo Henderson dingin, sekarang aku. Kamu terlalu lambat, kamu tidak bisa memukulku. Luo Feng tersenyum. Menjadi target. Luo Feng dengan dingin mencibir. Segera, latihan gunung di depan Luo Feng menjadi cahaya keemasan, ang. Suara yang memekakkan telinga menggelegar lagi, berputar-putar dengan angin hampir seperti tornado. Mo Henderson tidak berani dengan arogan berdiri tegak lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tinjunya. Dampak yang dalam terdengar. Mountain Drill benar-benar bertabrakan dengan salah satu tinju Mo Henderson, menyebabkan wajahnya menjadi putih dan mundur beberapa meter lagi. Kecepatan Mountain Drill tampaknya bahkan wisatawan bintang tingkat 3 hampir tidak dapat memblokirnya. Luo Feng dengan cepat berpikir, untung saja daya tembus Mountain Drill tidak bergantung pada kecepatannya,
tetapi pada benang emas yang menciptakan gaya pengeboran yang menakjubkan. Mountain Drill, yang berada sekitar 20 meter di sebelah kiri Mo Henderson sekali lagi mulai mengeluarkan suara yang menyebabkan kepanikan. Siu. Cahaya keemasan sekali lagi menyerang ke arah Mo Henderson. Serangan ketiga ini sekali lagi menyebabkan Mo Henderson secara tidak sadar mundur. Pada saat yang sama darah mulai menetes dari mulutnya. Bagaimana kekuatan menyerang Luo Feng ini bisa begitu kuat? Bahkan Eastbourne tidak berbeda jauh darinya dalam hal kekuatan. Tapi yang berbeda adalah senjatanya terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari senjata tersembunyi Eastbourne. Petik 2. Mountain Drill menyerang Mo Henderson berkali-kali. Karena kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan, Mo Henderson tidak dapat menghindar atau menghindar, menyebabkan dia dipukul berulang kali dan memaksanya mundur beberapa meter setiap saat. Dalam waktu singkat yang dia gunakan untuk mundur, bor gunung akan sekali lagi mulai berputar lagi dan menyerang. Ini memaksa Mo Henderson melakukan sepak pojok tanpa ada waktu untuk menyerang. Memang seperti yang dikatakan Luo Feng, Mo Henderson telah menjadi target. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan? Mo Henderson berpikir secepat yang dia bisa. Orang terkuat ketiga di dunia tidak pernah terjebak dalam kesulitan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Bocah kecil Luo Feng ini memiliki kekuatan menyerang yang mirip dengan Eastbourne, bahkan jika menembus Black God Set, itu hanya akan melukainya sedikit. Namun kecepatannya jauh lebih cepat. Dia hampir tidak bisa menggunakan tangannya untuk bertahan melawannya, tubuhnya semakin tidak bisa bergerak bebas dan menyingkir. Jika saya tidak bisa menghindarinya, maka saya akan diserang. Setelah benturan, dia secara alami akan dipukul mundur oleh kekuatan, dan dalam waktu singkat, serangan Mountain Drill datang sekali lagi. Jika ini terus berlanjut, itu akan membuatnya kelelahan dalam lingkaran tak berujung. Maukah kamu menyerah? Luo Feng berteriak dengan keras. Suara yang paling dibenci Mo Henderson dari yang lain telah dimulai lagi. Aku akan memberikan segalanya. Dalam kurun waktu 10 detik, Mo Henderson telah diserang sebanyak 12 kali, akhirnya dia mengertakkan gigi dan menggunakan metode yang paling bodoh namun paling efektif. Ke-13 kali Mountain Drill menjadi cahaya keemasan, sekali lagi menuju target buruk, Kaisar Es Mo Henderson. Namun kali ini, dia tidak menggunakan tinjunya untuk memblokir, dia menggunakan telapak tangannya yang terbuka. Kedua telapak tangannya yang hitam sepertinya telah menyimpan beberapa kekuatan untuk beberapa saat di antara serangan. Tangan hitam itu meledak dengan hebat. Peng! Cahaya keemasan menyerang telapak tangan hitam, dan pada saat itu, kulit hitam di telapak tangan menutup bersama seperti kotak hitam, menjebak pesawat. Ulang-alik melonjak di dalamnya. Mo Henderson tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah segar, menodai danau di bawah. Menggunakan kemampuan pertahanan set Dewa Hitam untuk menjebak pesawat ulang-alik melonjak selama serangannya adalah mungkin. Namun, ada alasan mengapa dia tidak ingin menggunakan ini. Ini karena fakta bahwa setiap serangan sebelumnya telah menyebabkan dia mundur sedikit, itu adalah naluri alami untuk mengurangi kekuatan menyerang dan merusak tubuh. Dan dalam waktu dia mundur, Mo Henderson akan melangkah ke samping untuk membubarkan sebagian kekuatan menyerang dari Soaring Shuttle. Namun, menjebak pesawat ulang-alik. Ini mirip dengan menerima kerusakan penuh. Meskipun kerusakannya hampir tidak meningkat 5 kali lipat, namun sekali pada titik kritis, setiap peningkatan kerusakan akan berarti perbedaan besar dalam kerusakan pada tubuh. Kali ini sama dengan 10 kali sebelumnya. Luo Feng memuntahkan darah saat menjebak pesawat terbang, mata Mo Henderson berkobar dengan api. Mulutnya dipenuhi darah segar. Tiba-tiba, dia melangkah menuju pegunungan di sampingnya, bergemuruh. Kekuatan ledakan kaki seorang penjelajah bintang tingkat 3 memungkinkan Mo Henderson untuk naik dengan cepat dan menutupi lebih dari 2000 meter setiap detik. Dalam waktu itu, dia melepaskan Soaring Shuttle yang terjebak. Jika tidak, Soaring Shuttle akan memulai pergerakannya lagi dan dia akan berada dalam keadaan darurat. Kecepatannya terlalu cepat. Luo Feng bergegas ke atas dalam sekejap, yang semuanya batu. Batuan itu terbelah seolah-olah itu adalah tahu dan Luo Feng bergegas ke lapisan batu. Seorang pembaca roh pernah berada di lapisan batu, baik itu fleksibilitas, kecepatan, seorang pejuang tidak akan pernah bisa menyamai. Luo Feng, jika Anda memiliki kemampuan,
Keluarlah. Kaisar Esmo Henderson sangat marah, sudah lama sejak dia mengalami masalah seperti itu. Diserang berkali-kali. Akhirnya, hanya dari kekerasan dan menerima kerusakan berat dia mendapatkan kesempatan. Jika Anda memiliki kemampuan, masuklah. Suara Luo Feng bergema. So, dari beberapa ratus meter di luar, tubuh Luo Feng telah menembus lapisan batu. Ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat ke arah kristal putih yang mengambang di atas danau, selama waktu itu, telah ditelan oleh makhluk air. Sebelum dia berlari, Luo Feng sudah memperhatikan naga bumi ini yang hendak menelan kristal. Namun dia tidak terlalu memikirkannya karena dia percaya itu akan meledak dan kristal putih akan kembali. Namun, dengan pembacaan roh yang tersebar di sekitar telah memperhatikan, naga bumi itu tidak mati. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Mo Henderson juga berubah. Bahkan tidak tahu bahwa harta karun itu dimakan oleh monster. Luo Feng mendengus, mempertahankan pengamatannya pada naga bumi itu. Naga bumi adalah mutasi dari cacing tanah, salah satu dari banyak jenis yang menakutkan. Ini biasanya makhluk tingkat, pemimpin gerombolan. Di dalam level Monster Emperor, ada juga Raja Naga Bumi. Huff. Mo Henderson menatap dingin Luo Feng, setelah diserang 10 kali olehnya, itu hampir seperti orang normal yang ditendang lebih dari 10 kali. Bagaimana bisa tidak ada kebencian? Terlebih lagi, dia adalah Kaisar Es, orang harus berbicara dengannya dengan hormat, belum lagi aib ini. Seorang pejuang bisa menerima aib, tapi pasti tidak akan melupakannya. Namun, senjata Luo Feng membuatnya tidak berdaya dan ketakutan. Pada waktu itu, keduanya sedang mengamati naga bumi yang ada di danau. Tubuhnya terus memanjang, dengan cahaya putih bersinar dari dalam. Aroma nasi yang harum sangat kuat, berasal dari naga bumi. Kristal putih itu seharusnya dimakan oleh naga bumi ini. Mo Henderson bukanlah seorang pembaca roh, bagaimana dia bisa melacak harta karun? Makhluk-makhluk sebelumnya tidak berani menelan kristal, oleh karena itu, dia tidak pernah khawatir makhluk itu mencuri harta karun itu. Dia percaya bahwa jika mereka mau, mereka pasti sudah lama menelannya bahkan sebelum mereka datang. Pesaingnya hanyalah Luo Feng. Tiba-tiba, naga bumi setinggi 50 meter ini mengangkat kepalanya dan meraung. Cici. Sebuah tanduk tumbuh dari dahinya, tubuhnya yang awalnya bersinar dari kristal putih di dalamnya mulai bergerak-gerak, sebelum mengembang dan tumbuh tiba-tiba. Tanduk. Mo Henderson kaget. Tingkat Kaisar. Luo Feng juga kaget. Seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah menjadi makhluk tingkat Kaisar segera setelah memakan kristal putih. Luo Feng benar-benar terkejut, pikirannya segera dipenuhi dengan pikiran, tanpa peringatan sebelumnya, monster tingkat Kaisar muncul. Apakah itu juga memakan kristal putih untuk berkembang? Luo Feng sangat jelas, antara Hong, Dewa Petir dan yang lainnya, mereka yang memiliki kekuatan di atas monster tingkat Kaisar sudah tercatat dalam file. Kelahiran monster level Kaisar juga merupakan proses pertumbuhan yang panjang dan sulit. Namun, di dalam gua bawah tanah kecil ini, monster tingkat Kaisar tiba-tiba muncul. Sungguh luar biasa. Ini juga alasan mengapa Hong, Dewa Petir, dan seluruh dunia mulai mengamati tempat ini. Tuhanku. Tatapan Mo Henderson waspada dan dia sangat terkejut. Luo Feng juga dengan hati-hati mengamati Raja Naga Bumi, yang sedang berkembang, hanya untuk melihat tubuhnya berkembang pesat dalam panjang, lebar dan warna kulitnya berubah dengan cepat. ROAR, Kaisar Naga yang baru lahir ini meraung kesakitan, tanduk di dahinya tumbuh hampir 1 meter setiap detik. Kekuatannya terbang dari grafik dengan kecepatan tinggi. Kecepatan evolusi, untuk Luo Feng yang mengambil, hati 1000 tahun Willow, dan, darah naga, masih sangat mengejutkan. Itu pada dasarnya mencapai langit dalam satu langkah. Kepala, saya Luo Feng. Luo Feng tahu masalah ini sangat penting. Luo Feng, ada apa? Suara Hong seperti biasa, dingin dan tenang. Tempatku berada saat ini memiliki kristal putih unik, yang dimakan oleh monster naga bumi pemimpin gerombolan. Sekarang, monster itu, dalam 10 detik, telah tumbuh ke level monster Kaisar, dan dia masih berevolusi. Luo Feng serius dan dilaporkan dengan cepat. Tetap di sana, aku akan segera datang. Suara Hong agak mendesak. Pada saat yang sama, di dalam pangkalan Huaxia di Pulau Misti, terdapat sebuah pesawat luar angkasa penumpang yang sangat besar. Perwakilan lainnya sudah menggali,
hanya Jiayi yang tersisa di markas komando. Perhatian, perhatian, kekuatan hidup yang berkembang pesat telah terdeteksi. Perhatian, perhatian. Di dalam kabin melingkar, alarm berbunyi. Biasanya tenang dan tenang, hampir seperti batu, Jiayi terkejut. Tampilkan lokasinya. Jiayi memerintahkan. Di layar di dinding dengan cepat membesar, menampilkan titik dalam area 500 meter. Pada saat yang sama, seorang pekerja berkata, "Komandan, ada dua bentuk kehidupan tingkat perwakilan di sini, dan selama waktu itu, bentuk kehidupan yang tidak sekuat itu tiba-tiba berevolusi, menjadi lebih kuat dari semua monster Misty Island lainnya. Kami yakin, itu adalah monster tingkat kaisar." Petik 2. Itu berarti, dalam 10 detik, monster tuas pemimpin gerombolan menjadi monster level kaisar. Suara pekerja itu bergetar. Kelompok kecilmu telah mengkonfirmasi teori ini. Ekspresi Jiayi menunjukkan perubahan besar. 90% dikonfirmasi. Pekerja itu menjawab. Terus selidiki. Setelah mengeluarkan perintah, Jiayi segera mengontrol jam tangan komunikasi taktisnya. Zushi, Deng Tua, Tuoba, segera menuju ke koordinat yang saya kirim, saya akan segera ke sana. Petik 2. Bukan hanya Huaxia yang memiliki perangkat dan peralatan pemantau. Perangkat ini ditemukan dalam jumlah besar saat itu di salah satu reruntuhan arkeologi. Semua 5 negara memilikinya. Karenanya, pada waktu yang hampir bersamaan, semua orang memperhatikan anomali tersebut. Tidak lama kemudian semua orang yang sejauh ini belum berhasil mulai berkumpul. 2000 meter di bawah tanah, yang dulunya merupakan danau bawah tanah kini dalam kekacauan. Hong, 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 seolah-olah inti badai level 20 sedang lewat, di bawah perjuangan yang sangat menyakitkan dari Raja Naga Bumi, seluruh danau bergetar hebat, memercikkan air kemana-mana ke sisi gua. Itu telah tumbuh menjadi lebar 50-60 meter, panjang sekitar 100 meter dan setiap kali berguling dan jatuh, dinding pegunungan retak dan terbelah. Luo Feng dan Ice Emperor sama-sama melayang di udara. Dinding dan langit-langit gua runtuh, dengan keras menghantam dan ombak menerjang kemana-mana. Bagi prajurit penjelajah bintang 2, itu seperti angin musim semi. Sama sekali tidak ada yang bisa mencapai jarak 1 meter dari keduanya. Kekuatan spiritual di sekitar Luo Feng dengan mudah membelanya. Lingkungan Ice Emperor tertutup udara dingin, hampir seperti selimut putih, melindunginya dengan baik. Luo Feng dan Ice Emperor mengawasi dengan cermat Kaisar Naga Bumi itu. Bahkan setelah berevolusi, lalu apa? Ice Emperor adalah seorang musafir bintang level 3. Luo Feng, sementara hanya seorang pembaca roh wisatawan bintang tingkat 1, memiliki penguat pertempuran yang tinggi dan senjata rohnya, pesawat ulang-alik melonjak, memiliki kekuatan yang tidak kurang dari Kaisar Es. Jika keduanya ingin berurusan dengan Raja Naga Bumi tingkat raja yang baru berevolusi, langkah sederhana dan semuanya akan berakhir. Pada saat itu, bagi keduanya, membunuh Raja Naga Bumi tidaklah penting, yang penting adalah mengamati dengan jelas kekuatan apa yang dimiliki kristal putih itu, dan sejauh mana monster itu akan berevolusi. Hong, cahaya hitam memenuhi gua itu, dengan kecepatan detak jantung Luo Feng dan Ice Emperor, Hong berpakaian hitam muncul di tempat itu. Kepala Luo Feng terbang. Hong sedikit menganggukkan kepalanya, melirik ke Kaisar Es Mo Henderson. Mo Henderson yang dulu sombong dan sombong, di bawah tatapannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan tubuhnya. Pada saat itu di bumi, satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan istilah yang setara dengan Hong adalah Dewa Petir. Semua orang terlalu jauh. Luo Feng, ini Raja Naga Bumi itu. Hong memandang monster yang hampir selesai. Itu saja, 20 detik yang lalu, dia hanya Naga Bumi pemimpin gerombolan tengah. Luo Feng membenarkan. Mo Henderson. Hong memandangi Kaisar Es. Ice Emperor sedikit membungkuk, ketua pertama, seperti yang dikatakan Luo Feng. Hanya kristal sederhana, memungkinkan pemimpin gerombolan tingkat menengah naik menjadi monster tingkat kaisar. Hong mengangkat alisnya karena tidak percaya. Ingatlah bahwa, dari pemimpin gerombolan tingkat tinggi untuk naik ke tingkat kaisar, kesulitannya tidak lebih mudah daripada wargot tingkat lanjut untuk naik menjadi penjelajah bintang. Namun jumlah monster tingkat kaisar jauh lebih banyak daripada populasi wargot penjelajah bintang bumi. Ini karena jumlah monster jauh lebih banyak.
Hanya ada sedikit prajurit manusia. Dengan jumlah yang lebih besar, jumlah monster level kaisar secara alami lebih banyak. Gagasan tentang lebih ini dibandingkan dengan para penjelajah bintang bumi. Dibandingkan dengan jumlah monster yang besar, jumlah monster level kaisar sebenarnya sedikit. Namun kristal kecil ini memungkinkan pemimpin gerombolan tingkat menengah untuk naik ke tingkat raja, itu mirip dengan wargot tingkat menengah yang naik langsung ke tingkat perwakilan. Apa itu mungkin? Setiap wargot di bumi telah berlatih sampai mereka menjadi wargot tingkat lanjut, sebelum menyadari betapa sulitnya untuk menembus tingkat penjelajah bintang. Hong, kamu menemukan harta karun tapi kamu tidak meneleponku. Suara nyaring terdengar. Siluet berjubah putih muncul di udara di samping mereka. Dewa Petir. Luo Feng sedikit membungkuk. Ketua kedua. Kaisar Es juga membungkuk. Luo Feng, kamu benar-benar adalah bintang keberuntungan kepala. Dewa Petir tersenyum, sayang sekali, naga bumi ini menjadi Raja Naga Bumi, energi kehidupannya tiba-tiba menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Perangkat semua orang mendeteksinya. Saya menghitung bahwa semua negara lain akan segera hadir. Saat dia selesai, siluet pecah ke gunung. Diikuti oleh siu, siu, siu. Satu demi satu, siluet penjelajah bintang muncul di udara di danau bawah tanah itu. Raja Naga Bumi. Sebenarnya ada Raja Naga. Petik 2. Kekuatan hidup yang meningkat. Pesat menjadi begitu kuat, itu saja. Dari pemimpin gerombolan, dia menjadi monster tingkat kaisar. Petik 2. Banyak prajurit perwakilan tiba, mengambang di atas danau, mengamati Raja Naga. Raja Naga Bumi telah menyelesaikan evolusinya, matanya yang sebesar wajahnya mendongak ketakutan karena ia menyadari sejak lama bahwa elit dan terkuat manusia semuanya melayang di atasnya, prajurit yang mampu menandingi monster level kaisar, meskipun akhirnya menjadi monster tingkat kaisar. Tapi musuh terlalu banyak. Cici, Raja Naga Bumi segera menggali ke dasar danau, mencoba yang terbaik untuk masuk sedalam mungkin ke dalam lapisan batu. Berpikir untuk melarikan diri, Hong melambaikan tangannya, domain hitam segera terbuka lebar, menjebak Raja Naga Bumi di dalamnya. Terperangkap dalam wilayah yang memicu kepanikannya, Raja Naga Bumi mulai berjuang dengan keras, namun rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya terikat erat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya, tidak mampu untuk melawan. Itu hanya bisa mengaum menyakitkan. Sobeklah. Hong melambaikan tangannya. Sebuah laser hitam ditembakkan ke arah kepala Raja Naga Bumi, Peng. Kepalanya terbelah dan otaknya serta materi lainnya terlempar kemana-mana. Hong, Dewa Petir dan yang lainnya memeriksa kepala yang terbuka. Tidak ada kelainan. Hong merengut. Ini seperti Raja Naga Bumi yang berevolusi secara normal. Dewa Petir juga mengerutkan kening. Di udara di atas danau bawah tanah, tempat banyak perwakilan mengambang, semua orang menyaksikan bagaimana Raja Naga Bumi tingkat raja yang baru berevolusi begitu mudah, seperti tikus putih kecil yang dibunuh dan dibedah. Amerika, Eropa, India, Rusia, dan Hari Alliance, para pejuang terkuatnya semuanya ketakutan dan kagum pada Hong yang dengan mudah membunuh monster kaisar dengan lambaian tangannya. Mereka semua tahu tentang kekuatannya, tetapi setiap kali mereka menyaksikannya secara langsung, itu menimbulkan rasa tidak berdaya dan ketakutan. Luo Feng, bisakah kamu menjelaskan secara rinci sekali lagi tentang kristal itu dari sebelumnya? Hong memerintahkan. Ya, kepala. Luo Feng dengan hati-hati mengulanginya, menjawab, itu adalah kristal putih. Itu sebelumnya mengambang di atas danau di sana. Seolah-olah itu lebih ringan dari segalanya, anehnya mengambang di udara. Cahaya yang berasal dari kristal ini bahkan menerangi tempat bawah tanah yang gelap ini, juga ada bau beras harum yang terpancar darinya. Bau nasi, kristal putih, mengambang, dimakan, monster berevolusi. Hong tenggelam dalam pikirannya. Dewa Petir juga sedang berpikir dalam-dalam. Benar, sebelumnya ada pemimpin monster yang memakan kristal putih itu, tapi saat itu menelannya, tubuhnya meledak dan kristal putih itu keluar tanpa cedera. Luo Feng menambahkan garis. Tubuh meledak setelah makan. Di antara Hong, Dewa Petir, dan perwakilan lainnya, mata tiga orang berbinar. Keruntuhan arkeologi nomor 5. Seorang perwakilan kulit hitam tidak bisa membantu tetapi berteriak, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Itu adalah kristal Muya. Itu adalah kristal Muya. Seorang perwakilan Cina juga ikut campur. Itu adalah kristal Muya. Tatapan Hong dan Dewa Petir bertemu.
rasa kegembiraan dan kegilaan di mata mereka. Cloud kontak Fin muncul di bumi, bahkan kristal muya alam semesta yang berharga muncul di bumi. Dewa petir tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Kristal muya. Di sampingnya, Luo Feng bingung, mengulangi kata-kata ini di benaknya. Apa yang diwakili oleh kristal muya? Melihat Hong dan Dewa Petir, dua ini adalah puncak terkuat di bumi, namun pada saat itu mereka tidak bisa menyembunyikan kegilaan di mata mereka. Meskipun dia tidak tahu penggunaan kristal muya, Luo Feng bisa menebak. Kristal muya, jelas jauh lebih berharga daripada roh alam. Bahkan di alam semesta yang luas, kristal muya bisa dianggap sebagai harta karun.